jumpa lagi di Matlove. Pada video kali ini kita akan membahas pangkat nol, pangkat negatif, dan bentuk akar. Oke, kita mulai dari pangkat nol. Nah, untuk setiap bilangan berpangkat nol, itu hasilnya adalah 1. Nah, untuk lebih mudah memahami, kalian perhatikan contoh berikut. 5 berpangkat 0 sama dengan 1. Negatif 3 berpangkat 0 sama dengan 1. Contoh terakhir, hasil dari 3 pangkat 0 ditambah 3 pangkat 0 ditambah negatif 3 berpangkat 0 ditambah 3 pangkat 0 adalah, nah perhatikan penyelesaiannya. Jadi semua itu adalah 1 ditambah 1 ditambah 1 dan ditambah 1. Maka hasil akhirnya adalah 4. Mudah bukan? Oke, selanjutnya kita akan membahas pangkat negatif. Nah, untuk pangkat negatif, nah, A berpangkat negatif N itu akan sama dengan 1 per A pangkat N. Untuk A tidak sama dengan 0. Untuk lebih mudah memahami pangkat negatif, kalian perhatikan contoh berikut. Oke, contoh yang pertama. Hasil dari 2 pangkat negatif 3 adalah, nah, di sana sudah terlihat yang awalnya berpangkat negatif itu akan berubah menjadi pecahan. Dan pangkatnya akan berubah menjadi positif, menjadi 1 per 2 pangkat 3 sama dengan 1 per 8. Mengapa jadi 1 per 8? Kalian ingat kembali materi perpangkatan ya. 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2 ya. Kalikan 2 sebanyak pangkatnya. Jadi ketemulah jawaban 1 per 8. Oke, perhatikan contoh yang kedua. Nah, di contoh yang kedua, hasil dari 2 pangkat negatif 1 ditambah 2 pangkat negatif 3 adalah, nah, di sini kita rubah masing-masing pangkat negatif tersebut. Setelah itu kita mendapat 1 per 2 ditambah 1 per 8. Nah, tentu kalian harus mengingat kembali materi pecahan di kelas 7, di mana ketika kita menjumlahkan pecahan, tentunya penyebutnya harus kita samakan terlebih dahulu. Nah, setelah sama, didapatlah 4 per 8 ditambah 1 per 8. Maka jawaban akhirnya adalah 5 per 8. Mudah bukan? Oke, sekarang kita akan lanjut materinya ke bentuk akar. Nah, bentuk akar silakan kalian baca dan pahami sendiri yang ada di layar tersebut ya. Selanjutnya, perhatikan contoh bentuk akar. Nah, kalian biasa mengakarkan akar 4, akar 25, akar 36. Nah, kali ini di tabel berikut ada akar 8. Akar 8 kita sederhanakan menjadi akar 4 dikali 2. Lalu kita pisahkan akar 4 dikali akar 2. Akar 4 sendiri adalah 2, sedangkan akar 2 tidak bisa kita akarkan. Maka bentuk penyederhanaan dari akar 8 adalah 2 akar 2. Nah, begitu juga di akar 45 dan selanjutnya di akar 0,25. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan operasi bilangan bentuk akar. Contoh yang pertama. Hasil dari 3 akar 6 ditambah 5 akar 6 adalah, nah, dalam penjumlahan bentuk akar, jika angka di dalam akar sudah sama, maka itu bisa kalian langsung jumlahkan. Nah, perhatikan penyelesaiannya. Nah, jadi cukup yang kalian jumlahkan angka di depan akar, karena angka di dalam akar sudah sama. Maka jawaban akhirnya adalah 8 akar 6. Contoh yang kedua.
hasil dari akar 8 ditambah akar 50 adalah. Nah, ketika angka di dalam akar berbeda, tentunya ini tidak bisa kalian jumlahkan. Syaratnya adalah kita samakan dulu angka di dalam akar. Bagaimana caranya? Oke, perhatikan penjelasan berikut. Akar 8 dan akar 50 kita rubah. Akar 8 menjadi 4 kali 2, dan akar 50 menjadi 25 kali 2. Kemudian kalian akarkan angka-angka yang bisa diakarkan. Nah, di 4 kali 2, angka 4 bisa kalian akarkan menjadi 2 akar 2. Dan 25 kali 2 menjadi 5 akar 2. Selanjutnya, angka di dalam akar sudah sama. Jadi, yang kalian jumlahkan cukup angka di depan akar. Maka jawaban akhirnya 7 akar 2. Nah, perhatikan lagi contoh yang ketiga. Hasil dari akar 3 ditambah 2 akar 27 dikurang akar 48 adalah. Nah, ini juga sama. Angka di dalam akar masih berbeda. Tentunya kita akan samakan terlebih dahulu. Oke, perhatikan penyelesaiannya. Nah, akar 3 itu sudah paling sederhana, jadi tidak usah kita rubah lagi. Yang perlu kalian sederhanakan adalah 2 akar 27 dan akar 48. Nah, ketika angka di dalam akar sudah sama, maka kalian cukup jumlahkan dan kurangkan angka di luar akar. Ya, maka jawaban akhirnya menjadi 3 akar 3. Nah, perhatikan di contoh yang keempat. Nah, contoh yang keempat ini adalah operasi perkalian bentuk akar. Nah, bagaimana ketika angka di dalam akar sudah sama dan dia dikalikan? Nah, itu berbeda dengan di operasi penjumlahan. Nah, untuk angka di dalam akar yang sama, jika kalian kalikan, maka jawabannya adalah angka di dalam akar. Nah, perhatikan contoh yang kelima. Nah, bagaimana kalau di dalam perkalian, angka di dalam akar itu berbeda? Nah, di perkalian itu kalian tidak usah menyamakan angka di dalam akar. Jadi, jika berbeda dalam perkalian, akar itu bisa langsung kalian kalikan. Jawabannya menjadi akar 6. Nah, perhatikan kembali contoh yang ke-6. Hasil dari 5 akar 2 dikali 2 akar 3 adalah. Oke, sekali lagi dalam perkalian angka di dalam akar tidak harus sama. Jadi, di sini cukup kalian kalikan angka di depan akar dengan angka di depan akar. Begitu juga angka di dalam akar dikalikan dengan angka di dalam akar. Nah, perhatikan penyelesaiannya. 5 dikali dengan 2, akar 2 dikali dengan akar 3. Maka jawaban akhirnya adalah 10 akar 6. Oke, kita kasih contoh satu lagi, yaitu contoh yang ke-7. Hasil dari 6 akar 10 dibagi akar 2 akar 5 adalah. Nah, untuk pembagian itu sama dengan perkalian, jadi tidak usah menyamakan angka di dalam akar. Oke, perhatikan penyelesaiannya. Nah, itu 6 dibagi dengan 2, akar 10 dibagi akar 5, maka jawaban akhirnya adalah 3 akar 2. Bagaimana? Mudah bukan materi ini? Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Mudah-mudahan kalian memahami. Ingat, like, share, and subscribe video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih, sampai jumpa.